Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Seperti biasa kita angkat satu pujian, kita menyembah Tuhan dan kita dengar apa yang mau Tuhan katakan lewat firman-Nya. Setuju? Haleluya, mari kita masuk dalam pujian ini. Banyak perkara Tuhan, Kau sangat peduli Bu bagi kami. Yang tak dapat ku mengerti, begitu banyak masalah persoalan yang kami seringkali tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami memiliki iman, percaya kepadamu Bapa, yang ku simpan dalam hati. Tidak ada sesuatu kan terjadi. Kami percaya Bapa, tanpa Allah peduli. Kami bersyukur memiliki Bapa yang luar biasa. Persoalan apapun, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di dada. Ketika kita menaikkan pujian ini, persoalan yang sedang datang kepada saudara akan ada jalan keluarnya. Dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab ada amin. Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah itu sangat peduli kepada kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mengerti, Bapa kita sangat mengerti. Mengerti. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kedalaman kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau selalu mengerti apa yang menjadi masalah persoalan kami. Engkau selalu mengerti dan Kau selalu ada bagi kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima
terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagimu, Bapa. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami, Engkau yang selalu mengampuni kami, Engkau yang bijaksana buat kami. Kami layak bersyukur Bapa buat kemurahan serta kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Bapa, terima kasih. Terlalu indah Engkau buat kami Bapa. Sebesar apapun dosa kesalahan kami, Engkau selalu mengatakan, aku mengampunimu. Ketika kami mau datang kepadamu Bapa dan mengintrospeksi diri kami Tuhan. Dan Kau tidak pernah menyalahkan kami, membuat kami sukar. Dan Kau tidak menghukum kami Bapa, tetapi Kau selalu memberikan kelonggaran dalam kebijaksanaan-Mu. Bapa, terima kasih. Dengan apa kami harus membalasnya? Selain kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, hidup kami, jiwa kami kepada Engkau, untuk Kau pakai sebagai alat kerajaan-Mu, untuk Kau pakai sebagai perabotan di rumah-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa. Kami percaya dalam kepedulian-Mu yang luar biasa tiada taranya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikanlah Bapa contoh dari kebenaran firman-Mu hari ini, agar kami boleh dimengertikan, agar kami boleh difahamkan Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan hati-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh hebat, Engkau sangat dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu Bapa yang menjadi arahan, yang menjadi cermin, yang menjadi tuntunan buat kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, hari ini saya memberi judul Allah itu peduli. Ada senyum, haleluya. Ada sukacita, pastinya kalau saudara akan katakan amin gitu. Saudara dimanapun kau berada, masalah persoalanmu apa, Tuhan sangat peduli. Bagi saudara yang jatuh di dalam dosa, nanti kita akan masuk ke dalam firman-Nya, dan saudara dipedulikan oleh Tuhan. Asalkan kita keluar dari kubangan yang sama. Amin. Dari kegelapan harus menjadi terang kemuliaannya. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca dari Yohanes 8. Dari Yohanes 8 ayat pertama. Di situ ada ayat 53, kita baca aja ya. Dari ayat 8 sampai ayat yang dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perempuan yang berzina. Aduh, dari judulnya aja udah perempuan yang berzina. Berarti hari ini Tuhan mau benar-benar memulihkan Sionnya. Tuhan mau menebus Israel kudusnya. Tuhan mau memberkati kalian semuanya. Amin. Nah, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi. Nah, yang lain pada pulang ya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Itu di pasal yang ke-57. Di pasal 7 ayat ke-45. Tapi kita tidak ke sana, kita di ayat 53 ini. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya di ayat 1 sekarang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi Yesus pencar dari orang-orang pada muridnya, itu pencar. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah.
dan seluruh rakyat datang kepadanya. Di mana ada Yesus, di situ banyak kerumunan. Kalau saudara ada dengar ada Yesus, saudara tidak berkerumun, saudara akan ketinggalan. Dan ia duduk dan mengajar mereka. Mulai mengajar, yaitu mengajar tentang firman Tuhan, mengajar tentang kebenaran, memberikan pemberitahuan sabda kebenaran, dan Tuhan membuat mukjizat yang besar. Nah, maka perhatikan di ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka sukanya menghakimi. Banyak orang di dunia ini, begitu banyak hakim. Apalagi di gereja. Di gereja itu banyak hakim loh saudara. Masa bu di gereja banyak hakim? Gak percaya, bukan di pengadilan hakim itu yang ada di gereja. Tuh lihat tuh. Itu pacaran itu sama anak yang gak bener itu. Coba lihat, itu tahu. Itu penyanyi night club. Dia apa? Pacaran. Apalagi mak-mak. Apa? Nyanyi-nyanyi di tengah malam. Sing pakai lampu kedap-kedip. Mak-mak bertobat ya mak-mak. Yang uti pakai itu. Akhirnya apa? Pacaran sama itu. Aduh, gimana? Padahal anaknya pendeta loh, mateng kon. Hakim lebih banyak yang ada di gereja. Saya bersyukur loh, saat pandemi ini nggak ada gereja gitu ya, kita lewat online. Enak saya kalau ngomong bebas gitu. Kalau saya di mimbar saya takut, karena ini nggak di mimbar saya nggak takut gitu ya. Saya ingatkan, Bapak Ibu mau diberkati, yang uti mau diberkati, mak mau diberkati mak. Saya kemarin lagi bersama-sama dengan mak-mak, yang saya dengar, ya ilah, yang dibicarakan kok anak tetangga, cucu, biar itu urusan cucu. Urusan anak sudah selesai, urusan cucu itu urusan mereka gitu ya. Kita nggak usah ikut campur deh dengan urusan anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau mereka berbuat yang tidak baik, kita sekedar mengingatkan, tetapi itu orang dalam, orang ketiga tutup mulut. Amin. Ingat, menabur pasti menuai. Mau menuai yang nggak baik, nggak mau, stop mulutmu, stop pikiranmu, stop hatimu. Amin. Ya, kalau saudara mau diberkati, jangan seperti di ayat 3 ini, dibondong, dibawa ke sana. Aduh, saya sampai kasihan banget gitu. Siapa sih yang mau bersalah? Siapa sih yang mau berdosa? Tiba-tiba masalah itu datang. Masih ingat kemarin firman yang saya sampaikan tentang pernikahan di Kana? Perkawinan di Kana? Tiba-tiba anggurnya habis. Ini juga demikian. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Nah, bagaimana mungkin kita akan mulus-mulus saja menjadi orang yang terbaik? Gak ada manusia di dunia, gak ada yang terbaik kecuali Yesus. Dialah yang terbaik dari segalanya. Paham dengan apa yang saya sampaikan? Oke, kita lanjut. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah, basah kuyup, teles gebles gitu ya, ketika ia sedang berbuat zina. Kenapa mereka kok bisa tahu kalau perempuan ini ketangkap basah sedang berbuat zina? Apa enggak orang-orang ini juga ikut di sana, ikut berbuat zina, sehingga dia tahu kalau perempuan ini berbuat zina? Hati-hati loh kalau menghakimi ya, hati-hati. Jangan-jangan ikut gitu, hati-hati. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya kasih, kita masuk di dalam kebenaran firman ini. Kita diajar, kita dididik ini untuk menjadi yang benar. Ketika saudara ada di dalam jalan yang benar, saudara menjadi orang yang the best, orang yang baik. Bukan orang yang baik itu terus benar, tidak, tetapi kebenaran akan membawa kebaikan. Kalau kebaikan belum tentu benar. Sering kan saya katakan itu. Nah, di sini di ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan, orang ini berkata kepada Yesus, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Itu yang ditanyakan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus.
apa yang akan diperbuat oleh Yesus? Apakah Yesus terkontaminasi dengan pemikiran Musa, dengan Taurat yang ditulis oleh Musa, sedangkan Injil baru, Injil perjanjian baru itu mengenapi di dalam hukum kasih. Hukum Taurat bukan dihapus, bukan ditiadakan, tetapi digenapi dengan hukum kasih. Kitab yang dari Musa memang yang sedemikian, 10 hukum perintah Allah itu dia terima di Gunung Sinai. Itu untuk dilakukan, bukan untuk ditiadakan, dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian baru sejak Yesus lahir, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Apakah yang menjadi jawaban ketika kita ada di dalam perjanjian baru ini? Lanjut pada firman Tuhan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, untuk menyalahkan Yesus. Jadi saudara, gampang orang itu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi kita yang mengerti firman, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau kita melihat, kita sebaiknya diam, kita tutup mulut, kita tutup mata, kita mengangkat tangan, kita berdoa, Tuhan ampunilah Bapa, sekiranya ada hal yang salah, sekiranya ada hal yang tidak berkenan Tuhan, biarlah damai dan sejahtera-Mu boleh mengalir di dalam keluarga mereka. Doa orang benar sangat besar kuasanya, apalagi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berikhlas bukan hanya berbicara duit, tetapi hati yang ikhlas itu berbicara berkat bagi orang lain. Lanjut dalam firman Tuhan. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan Yesus membungkuk, dia menulis dengan jarinya di tanah apa yang dia tulis. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Orang-orang ini nggak mengerti sama sekali dengan tulisan tangannya Tuhan, dengan pakai bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, mereka nggak ngerti sama sekali. Kira-kira seperti itu ya dalam cerita Alkitab ini ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, nah perhatikan baik-baik, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus bangkit. Dia tidak rajam perempuan ini, bunuh dia, siksa dia, terus telanjangi dia. Tidak. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar dia yang pertama kali. Begitu cintanya, kasihnya Bapa itu luar biasa. Saudara mengalami kasih Bapa. Bapa tidak pernah melihat masa lalumu. Mungkin saat-saat ini engkau menjadi simpanan orang kaya. Saat-saat ini engkau sedang merusak rumah tangga orang lain. Engkau menjadi orang ketiga di dalam keluarga itu, sehingga keluarga ini amburadul karuan jadinya. Saudara lupa bahwa saudara menari di atas penderitaan orang lain. Mari bertobat. Siapapun yang melihat, yang mengikuti online dalam renungan kita sehat, kita kuat, kita harus benar-benar menjadi sehat dan kuat. Amin. Jangan khawatir. Masa lalumu Tuhan akan hapus. Bertobat, kembalikan pada posisinya. Kalau itu istri yang ikut laki-laki, kembali pada jalanmu dalam keadaan yang sehat. Amin. Apalagi engkau sudah punya keluarga, apalagi engkau sudah punya anak. Anak-anakmu membutuhkan seorang ayah, anak-anakmu membutuhkan seorang ibu, anak-anakmu membutuhkan kerukunan dalam keluarganya. Mari kita bertobat. Tuhan tidak akan pernah menghukum engkau. Lanjut dalam firman Tuhan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Setelah Yesus mengatakan demikian, mereka baru mengerti dengan bahasanya Yesus, tapi dengan tulisan itu mereka tidak mengerti. Dan Yesus membungkuk yang kedua kali, dia menuliskan lagi untuk memperjelas kembali.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Itu yang menjadi pertanyaan Yesus kepada perempuan ini. Jawab perempuan itu, tidak ada. Tidak ada, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum saudara menuding satu jari ke arah orang lain, ingat 3 jari ke arah saudara. Ditekan lagi dengan ibu jari yang kuat. Yang paling kuat di antara 5 jari itu jari mana? Jempol. Apalagi kalau jempolnya itu segede gedang kelodok. Tahu gedang kelodok enggak? Pisang yang buat rujak itu loh. Itu namanya pisang kelodok. Orang Jawa bilang itu seperti itu, pisang kelodok. Kalau Bapak Ibu enggak tahu, nanti kalau kita sudah berjumpa, saya beri pisang kelodok ini. Jempol ini adalah yang terkuat, adalah yang tergede, sekalipun pendek ini kuatnya ampun loh. Dan dia menekan. 3 jari ditekan. You salah, you begini, you kurang baik, you begitu. Nah, tudingan 1 jari ke arah orang lain, 3 jari ke arah kita sendiri. Ingat baik-baik akan hal itu. Setuju? Yang setuju katakan amin. Lanjut dalam firman Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau ada di dalam dosa, jangan engkau terus tinggal di sana. Keluarlah dari sana. Bapa yang mengasihimu sedang menanti engkau. Kembalilah di dalam jalan yang benar. Jangan menjadi perusak bagi rumah tangga orang lain. Amin. Bu, sekarang ini sukar untuk cari uang. Apa uang itu cuma ada di laki-laki? Uang itu ada di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Saya aja jual tahu loh Bapak Ibu. Buat tahu loh saya ini. Mau beli tahu saya, silakan menghubungi. Nah ini, nanti salah saya ngomong gini. Tuhan itu baik buat kita semuanya. Dia yang istimewa buat saudara dan saya. Kasihnya meluber dengan luar biasa. Jangan engkau menyakiti hati orang lain, itu yang menjadi pesan saya. Situasi perempuan yang tertangkap basah karena berzina itu tentu sangat melukakan dan menyedihkan. Orang tuanya sedih, keluarganya sedih, neneknya sedih, kakeknya sedih. Apalagi kalau dia punya anak, pasti anaknya sedih. Mari melalui renungan ini kita boleh disadarkan dan kita harus kembali di dalam jalannya. Dan perjanjian untuk bertobat itu bukan antara manusia dengan manusia, tetapi berjanjilah kepada Bapa. Saudara mau diberkati, sampaikan ini kepada handai taulanmu, sahabat-sahabatmu yang mereka ada di dalam kubangan yang sedemikian parah. Gak usah takut, Tuhan memberikan jalan keluar dan yang terbaik buat kita semuanya. Setelah kita dibebaskan, Tuhan tetap menuntun kita di dalam jalan yang benar agar jangan berbuat dosa lagi. Yang dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Kalau ada, mungkin siapa saja saya tidak tahu, mungkin kalau ada, datang kepada hamba Tuhan dan berdoa bersama. Pengakuan dosa gak perlu kepada hamba Tuhan, karena hamba Tuhan juga manusia. Berdoa, mengucap syukur, keluar dari stagnasi zona nyaman yang mengakibatkan dosa yang sangat dalam. Maka Bapa yang akan datang kepadamu, yang mempedulikan engkau, memberikan kepedulian yang luar biasa, jauh lebih baik dari segala kepedulian manusia. Maukah saudara kita terus belajar dari perempuan yang berbuat zina ini, yang tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi dia diberikan belas kasihan dan diberitahu, jangan engkau berbuat dosa lagi. Amin. Supaya engkau tidak menari di atas penderitaan orang lain.
dan engkau pun akan diberkati. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Dan engkau akan memiliki keluarga yang sah, yang sangat dipedulikan oleh Tuhan. Kepedulian dan pengampunan Tuhan kepada orang berdosa merupakan anugerah yang luar biasa yang harus menimbulkan pertobatan yang tulus. Tuhan cuma meminta satu, ketika Tuhan peduli, Tuhan mau meminta pertobatan yang tulus. Ada amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau, anak-anakmu, mungkin keluargamu, sanak saudaramu terlibat di dalam hal seperti apa yang saya sampaikan, tetap kita topang dia di dalam doa dan kita peringatkan kepadanya. Kalau mau oke, kalau enggak mau ya biar itu urusan dia sendiri. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat setiap kepedulian yang sudah kau berikan bagi kami. Kalau hari ini firman-Mu begitu mengingatkan dan begitu keras kepada kami, Bapa. Kami mau Tuhan mengangkat kaki kami, membuka hati kami, membuka mata kami, membuka pikiran kami, agar kami tidak terus Tuhan melukai hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tetapi kami mau Bapa bertobat, karena kami mau Tuhan menerima suatu anugerah yang dahsyat, yang luar biasa dari Engkau buat kami. Kami siap untuk mengampuni Bapa. Kami siap karena Engkau mengampuni. Kami pun akan belajar untuk mengampuni. Baik itu suami, baik itu istri Bapa. Kami siap untuk mengampuni Tuhan. Kami mau Bapa, keluarga anak-anak-Mu diberkati. Keluarga anak-anak-Mu kembali utuh. Tetapi ketika mereka mengambil satu keputusan yang tidak, kami pun juga berserah kepada Engkau. Biarlah kehendak Bapa sajalah yang jadi di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu datang kepada setiap kami. Kami percaya dengan kepedulian-Mu yang sungguh sangat istimewa buat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat perenungan firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.